Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uzi Karuni Akbari. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tulisan dari Jose Antonio Ceibab yang menjelaskan tentang hubungan antara sistem pemerintahan dengan krisis politik ataupun kestabilan dari negara yang demokratis. Jadi yang saya dapatkan dari karyanya yang berjudul Sistem Presidensialis, Sistem Parliamentaris and Demokrasi itu adalah bagaimana budaya militeristik itu dapat mempengaruhi kestabilan dari sistem pemerintahan, terutama dalam sistem pemerintahan presidensialis. Jadi memang kebanyakan dari sistem presidensial ini di negara-negara yang memiliki budaya militeristik yang kuat itu cenderung tidak stabil dibandingkan dengan sistem parlementer. Adanya transisi dari kudeta tadi, dari negara yang memiliki rezim demokratis yang kuat menjadi rezim yang militer, itu berpotensi untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi, sehingga itu nantinya dapat menjadikan nantinya sistem pemerintahan yang presidensial dapat berjalan dengan tidak stabil. Dalam pembagian kekuasaan di pemerintahan presidensial itu ada pembagian antara eksekutif dengan legislatif. Apabila pengaruh militer masuk ke dalam pembagian kekuasaan tersebut, nantinya kestabilan politik dapat terganggu. Hal ini dikarenakan kemampuan militer dapat memanipulasi serta menimbulkan konflik dari struktur kekuasaan yang ada saat itu. Dalam sistem presidensial yang memiliki demokrasi yang rapuh, dapat memunculkan potensi pengaruh dari militer ini dapat berkuasa dalam pemerintahan secara berulang kali gitu. Ini kemudian menyulitkan bagaimana konsolidasi demokrasi itu dapat terjadi. Pengaruh militer yang kuat dalam pemerintahan akan membuat terganggunya keseimbangan antara legislatif dan eksekutif, sehingga itu akan mempengaruhi bagaimana presiden nantinya bisa melaksanakan kebijakan. Sistem presidensial yang rapuh itu kemudian memunculkan peluang bagi militer untuk dapat memasuki pemerintahan, sehingga nantinya militer juga dapat mempengaruhi kebijakan politik yang diambil oleh negara tersebut. Jadi hubungan antara rezim militer dengan sistem presidensial ini menunjukkan sebuah kompleksitas yang rumit, sehingga ini memunculkan risiko adanya ketidakstabilan politik pada sebuah negara yang demokratis. Nah, contoh dari negara yang memiliki pengaruh yang kuat ini dalam negara yang memiliki sistem atau menganut sistem presidensial adalah pada negara-negara di Timur Tengah, salah satunya Pakistan. Di negara Pakistan ini pernah terjadi peristiwa penggulingan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan saat itu. Nah, tepatnya pada tahun 1958 hingga 1971. Tokoh yang berpengaruh di sini adalah Jenderal Ayub Khan yang menggulingkan pemerintahan demokratis Pakistan saat itu. Walaupun beliau menggunakan sistem presidensial dalam negaranya di Pakistan, akan tetapi pengaruh militer di sana sangat kuat, sehingga terjadi ketidakstabilan politik yang kemudian menyebabkan terpisahnya negara Bangladesh dari Pakistan itu sendiri. Walaupun Ayub Khan menggunakan sistem pemerintahan yang presidensial dalam negara tersebut, akan tetapi dengan pengaruh militer yang kuat di dalam negara itu menciptakan ketidakstabilan politik dengan adanya konflik-konflik internal yang terjadi di dalam negara tersebut.
Konflik-konflik domestik itu kemudian memunculkan adanya peristiwa terpisahnya atau terbentuknya negara Bangladesh dari adanya Pakistan yang sebelumnya telah direbut oleh rezim militer di dalam negara presidensial tersebut. Mungkin contoh lain yang mungkin dapat dijadikan sebuah gambaran mengenai bagaimana sistem presidensial yang memiliki pengaruh militer yang kuat, akan tetapi di dalam berjalannya pemerintahan tersebut itu terjadi ketidakstabilan adalah ketika Indonesia dipimpin oleh Soeharto ya. Rezim Soeharto saat itu sangat kuat budaya militernya, sehingga terjadi berbagai macam pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijalankan oleh negara Indonesia. Sebagaimana negara yang demokratis, Indonesia seharusnya dibebaskan untuk berpendapat, berpartisipasi politik. Akan tetapi dalam masa pemerintahan Soeharto saat itu ternyata pengaruh rezim militernya saat itu membuat terjadinya pelanggaran-pelanggaran, contohnya dengan adanya pembatasan kegiatan politik dari seseorang. Kemudian adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip demokrasi tersebut membuat peristiwa ataupun kondisi dari negara Indonesia ternyata mengalami ketidakstabilan politik yang mana itu berpengaruh terhadap krisis ekonomi dan juga otoritarian yang dilakukan oleh rezim Soeharto saat itu membuat Indonesia melakukan reformasi. Pasca reformasi dilakukan berbagai macam konsolidasi demokrasi untuk memperkuat kembali prinsip-prinsip demokratis yang dijalankan atau yang seharusnya menjadi visi atau pegangan bagi negara Indonesia ini. Mungkin itu saja hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.